Gelora Bung Karno benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para pemain Bahrain, karena disinilah Indonesia akhirnya mampu membalaskan dendam yang selama ini mereka pendam. Menariknya tidak hanya balasan di lapangan, balasan juga dilakukan oleh Ultras Garuda entah yang ada di dalam maupun di luar stadion. Hal inilah yang membuat para pemain Bahrain gentar, bahkan mentalnya sempat terganggu waktu melawan Indonesia. Momen itulah yang membuat Bahrain meminta kepada PSSI untuk menyediakan jaminan keamanan waktu mereka datang dan pulang dari stadion. Bahkan sesampainya di Bahrain mereka curhat soal bagaimana intimidasi dari 78.000 fans yang hadir di GBK, dan kiper mereka Ibrahim Lutfala yang kita tahu sempat bertingkah tengil. Mentalnya benar-benar dihancurkan oleh para penggawa Garuda dan juga fans di GBK. We'll stand together, united as one. We'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle. I'll fight for what. Meski sempat terpuruk di tangan Australia, namun untuk saat ini boleh dibilang publik tanah air wajib bangga, karena timnas secara level beneran naik kelas. Para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan semacam itu sekecil apapun kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Namun dari semua itu yang terpenting adalah mentalitas tim secara umum, yang mana paling tidak dari sisi mental kita sudah tidak minderan lagi, ketika melawan tim dengan nama besar. Meskipun terkadang hasil akhirnya ada yang tidak enak untuk dilihat, tentu saja semua itu dilandasi pada perkembangan timnas Indonesia itu sendiri. Dimulai dari STY yang sukses menciptakan fondasi, sampai mudah-mudahan semuanya bisa disempurnakan oleh Patrick Kluivert beserta jajarannya, dan sejauh ini hasilnya sudah bagus. Di saat tekanan datang bertubi-tubi semua yang tetap bersatu dan fokus, sampai akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena sukses menang 1-0 atas Bahrain di GBK. We'll rise above the darkness and shine with all our lights. Sementara itu kemenangan atas Bahrain di GBK telah menyisakan banyak cerita-cerita yang cukup menarik, salah satunya tentu saja permintaan aneh-aneh Bahrain sebelum datang dan sudah sampai di Indonesia, di mana seperti kita tahu kalau Bahrain ini sangat rewel dan banyak sekali permintaannya, dan salah satu contoh adalah mereka meminta pengamanan ekstra selama di Indonesia. Bahkan mereka meminta mobil khusus atau rentis agar terhindar dari serangan fans Indonesia. Namun nyatanya tak terjadi apa-apa pada pemain Bahrain. Meski Indonesia tidak menyerang secara fisik, tapi mereka menyerang mental para pemainnya lewat cyber di dalam lapangan. Terbukti sorakan dari fans benar-benar membuat pelatih Bahrain Dragan Talacik mengaku cukup kesal. Meski kita tahu kalau melakukan teror kepada lawan adalah perbuatan yang tidak boleh ditiru, tapi nyatanya hal tersebut tetap dilakukan oleh fans Indonesia kepada timnas Bahrain, karena bagaimanapun mereka sudah cukup gemas dengan perlakuan Bahrain terhadap timnas Indonesia, terutama setelah insiden 90+6 sama dengan 99. We'll fight for what is right. We'll never give up. We'll never lose our way. We'll keep on. Sementara itu pada laga tersebut para pemain Bahrain benar-benar terlihat jipernya. Biasanya kita melihat Bahrain sebagai tim yang sangat provokatif dan penuh drama, dan itu juga yang mereka lakukan ketika main di kandang lawan selain Indonesia. Namun di laga versus Indonesia semuanya tampak begitu lempeng, dan pemain Bahrain tampak tidak tenang ketika menguasai bola. Mereka seperti tidak berani aneh-aneh, dan menurut kabar yang ada sepulangnya mereka, kiper Bahrain yaitu Ibrahim Lutfala yang juga sempat tengil ketika tiba di Jakarta, mengaku kalau atmosfer di GBK beneran udah macam neraka, panas, engap, ditambah gemuruh supporter yang intimidatif. Belum lagi sikap para pemain Indonesia yang bermain dengan Spartan, membuat semuanya tampak sulit bagi Bahrain. Meski begitu Ibrahim Lutfala mengaku tetap mendapatkan kesan positif dari fans timnas Indonesia, yang mana ia menegaskan kalau apa yang terjadi di media sosial tidak dirasakan oleh semua tim. Sebelum ini mereka khawatir jika saat di Jakarta mereka akan dapat serangan brutal dari fans timnas Indonesia.
tapi mulai dari kedatangan sampai akhir pertandingan semuanya berjalan baik. Masalah tekanan di dalam stadion itu adalah hal yang normal di sepak bola, intinya tidak ada kekerasan serta hal-hal lainnya yang berpotensi mengancam keselamatan. Kami menerima sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Kami tinggal di negara yang besar dengan popularitas yang luas, dan apa yang beredar di media sosial tidak kami rasakan, itu semua tidak mencerminkan bagaimana perasaan kami, ucap Lutfallah dikutip dari Cidian. Dalam laga kali ini memang tidak ada satupun supporter Bahrain yang hadir, mereka tidak berani away cuma hanya karena serangan yang diterima di media sosial, namun siapa yang bakal menyangka ternyata awak media atau jurnalis sepak bola Bahrain masih ada yang berani datang, di mana melihat dari unggahan media Al Watan Sport mengirim jurnalis, wartawan yang ditugaskan meliput secara langsung pertandingan yang berlangsung panas di GBK. Kebanyakan jurnalis tersebut memang mewawancarai pemain sendiri yang sedang latihan, namun ternyata Al Watan Sport juga tidak tanggung-tanggung, di mana mereka juga memerintahkan wartawannya untuk meliput di depan stadion langsung. Terlihat jurnalis tersebut sempat beberapa kali melakukan laporan bahkan wawancarai fans Indonesia, namun yang paling menarik adalah ketika menjelang match, dia sempat terpanah, sebab melihat sebuah kepulan asap serta api yang menyala dari flare. Jurnalis tersebut benar-benar diperlihatkan sebuah situasi yang sebelumnya pernah disebut oleh salah satu bek Saudi Ali Al-Bulaihi sebagai neraka, dan kini jurnalis Bahrain merasakannya sendiri. Mereka tak heran para supporter Bahrain tidak berani datang langsung ke GBK, karena mereka sudah tahu jika Bahrain bakal jadi bulan-bulanan di sini. Dan harus diakui jika Justin Hafner menjadi salah satu pemain paling menonjol ketika menghadapi Bahrain, sempat dikhawatirkan akan kembali membuat onar, namun Justin sepertinya sudah mulai dewasa, dia mulai bisa mengontrol emosinya di lapangan, dan tentu saja bermain lebih cerdas tapi masih agak barbar, dan di laga versus Bahrain kemarin beberapa kali Hafner melakukan save-save krusial, dan tentu saja aksi-aksi tengil yang buat pemain Bahrain cukup terpancing emosi. Menariknya lagi setelah pertandingan usai Hafner ini tengilnya minta ampun, bahkan dia dengan percaya diri mengatakan kalau sudah membuat Bahrain tak berkutik di GBK. Terlepas dari apapun, atmosfer gila di GBK kemarin memang sulit untuk bisa dilupakan, apalagi Indonesia berhasil membuat kemenangan yang cukup bersejarah, sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026.